Assalamualaikum Pak Teguh, selamat Waalaikumsalam. pagi. Silakan. Ya maaf Pak, makasih buat kesempatannya. Saya mau tanya Pak, ini kan sektor yang terkena paling dalam itu kan salah satunya properti sama pariwisata Pak, Ya. ya kan? Nah, PJA ini kan udah rugi Pak, tahun kemarin rugi, tahun ini juga rugi lagi. Apakah justru ini kesempatan gitu untuk kita masuk? Karena kalau memang nggak ada pandemi gini kan dia pasti untung kan pariwisata gitu. Atau malah menurut Pak Teguh nggak kuat lah, ini akan hancur pada akhirnya gitu sebelum pandemi berakhir hancur. Tapi kan saya lihat ini kan BUMD Pak. Bisa nggak sih dia minjem sama Bank DKI gitu, minjem sama Bank DKI dulu untuk bertahan sampai lewat ini akhirnya bagus, jadi malah jadi kesempatan gitu. Termasuk induknya si JRPT itu apa sih apa Bintaro Jaya apa Jaya itu kan Jaya Group itu kan induknya dia itu Jaya. kan properti juga. Itu apakah juga jadi kesempatan gitu. Terus yang satu sekalian mungkin Unilever tuh juga udah turun dalam, apa Bapak bilang ini menurut Bapak ini kesempatan untuk masuk atau masih bisa turun lagi gitu kira-kira Unilever itu. Itu Oke. aja Pak, makasih. Oke, tapi saya jawabnya yang PJAA sama JRPT dulu ya. Karena kalau Unilever sih sebenarnya udah sering banget ditanya. Semua orang nyangkut di Unilever. Jadi semua orang udah bertanya dan sudah saya jawab juga berkali-kali. Saya nggak pegang Unilever gitu. Jadi eh, ada alasan gitu kenapa dia turun sebenarnya secara fundamental bisa dijelaskan. Tapi sekarang kita soal PJAA dulu. PJAA ini kan Ancol, ya kan? Apa namanya, Sea World, dunia fantasi segala macam. Itu memang ya parah banget lah pastilah ya iyalah. Ditutup begini ya kan, kalaupun dibuka juga ada pembatasan apa harus jaga jarak apa segala macam. Nah, saya khawatirnya gini loh Pak, saya khawatirnya gini ya. Pandemi ini mungkin akan berakhir, betul. Pada satu titik nanti jumlah positif corona itu akan berkurang. Jumlah orang yang meninggal itu akan berkurang. Tapi kalau sampai hilang sama sekali, bagaimana menurut Pak Yusuf? Apakah mungkin COVID ini hilang sama sekali? Gimana Pak Yusuf? Jawabannya. Ya susah juga Pak, karena kan apa mutasi mulu ya, jadi nggak tahu juga tuh saya. Betul, Susah prediksinya tuh, betul. mutasi lagi gitu. Berat itu prediksinya memang. Seperti halnya flu sampai hari ini masih ada teman saya itu yang bilang, COVID ini juga akan ada terus dan saya setuju dengan hal itu. Saya setuju dengan hal itu. Pada akhirnya akan ada terus. Tapi suatu hari nanti akan sampai pada satu titik di mana ya sudahlah, sama aja kayak sakit yang biasa gitu loh. Saat ini belum, karena memang lagi parah-parahnya. Tapi apakah nanti istilahnya kita akan sampai satu titik di mana positif COVID itu nol gitu ya? Kayaknya enggak, Pak. Kayaknya enggak bisa, Pak. Lah, dan kita kan negara besar gitu loh. Di satu daerah udah reda, di daerah yang lain ada lagi, dan masalahnya ya pemerintah kita juga sangat sangat ketat juga masalah ini. Mereka nggak mau ambil risiko ya kalau ada orang meninggal dan seterusnya. Jadi kita juga bisa memahami itu sehingga saya mulai berpikir bahwa beberapa sektor itu mengalami perubahan permanen. Perubahan permanen dalam artian apa? Mungkin Ancol itu akan buka lagi, pasti akan buka lagi ya. Tapi nggak akan bisa seperti dulu, nggak akan bisa seperti benar-benar bebas gitu. Orang tetap harus pakai masker dan seterusnya. Jadi apa namanya kinerjanya akan balik lagi mungkin iya, tapi akan butuh waktu yang sangat lama dari sekarang. 2022 juga belum tentu. Beberapa sektor ya. Jadi ada sektor-sektor yang misalnya eh, kayak itu tadi, konstruksi harusnya bisa pulih, properti juga menurut saya harusnya bisa pulih. Tapi yang berhubungan dengan tempat wisata, ya, kemudian apa namanya penerbangan juga, ya kan, itu kayaknya perubahannya bisa hampir permanen dan akan sulit untuk pulih lagi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau untuk saat ini saya masih belum berani Pak untuk masuk ke PJA ini dan terutama karena ya itu alasannya ya. Kita masih belum tahu. Kalau mereda sih iya, pandeminya akan mereda. Tapi kalau habis sama sekali itu yang kita belum tahu gitu, kapan itu akan terjadi. Ya, bahkan di Jepang saja sekarang kan katanya lagi ini lagi kan. Padahal Jepang Iya. sempat mereda gitu seperti itu. Kemudian soal JRPT. Nah, kalau JRPT agak beda karena dia ada propertinya. Iya, iya. Dan namanya properti itu kan bukan orang berkerumun gitu loh. Orang yang tetap harus apa namanya
tukang bangunannya ya bisalah di swab dulu atau apa ya, kemudian boleh kerja di situ seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Tapi sama properti juga kalau misalnya kondisinya masih agak parah seperti sekarang pandeminya, penurunan daya beli masyarakat, orang-orang belum bisa bekerja, ya orang sama mikir juga untuk beli rumah untuk saat ini ya. Tapi mungkin bisa lebih cepat lah dibanding sektor pariwisata itu sendiri. Saya juga kemarin itu saya ke Bali, Pak. Baru bulan lalu, seminggu saya di sana main. Sedih loh Pak, saya ngelihat di sana itu ya, apa namanya, bukan cuma sepi, tapi ya toko-toko, hotel-hotel, restoran pada tutup semua gitu, dan nggak ada kejelasan kapan ini lagi. Bandara internasionalnya masih ditutup sampai sekarang. Dan kalaupun nanti suatu hari nanti dibuka, saya ngobrol sama orang di situ tuh, apakah wisatawan dari luar negeri mau ke sini? Kalaupun bandaranya dibuka, kalau misalnya peraturannya adalah harus karantina 5 hari. Saya aja, sekarang ini kan sebenarnya saya kepikiran pengen keluar negeri. Ada beberapa negara yang sudah lebih longgar peraturan COVID-nya ini. Contohnya Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kalau kita ke sana sekarang Pak, itu cukup bawa ini aja loh. Tes PCR aja cukup, nggak masalah. Atau ini apa namanya, sertifikat vaksin, udah boleh. Jadi nggak usah karantina, nggak usah apa. Tapi kalau pulang ke Indonesia, karantina, Pak. Jadi kan males juga gitu loh. Pak Yusuf pernah dikarantina nggak? Saya pernah. Dan itu 5 hari terburuk dalam hidup saya. Nggak boleh keluar, nggak boleh ngapa-ngapain. Saya salah apa kok di penjara gitu loh. Nah, perubahan-perubahan seperti ini yang saya pikir bakal butuh waktu lebih lama untuk bisa benar-benar balik lagi ke normal seperti dulu. Jadi sektor-sektor tertentu itu akan butuh waktu lebih lama untuk pulih. Termasuk sektor pariwisata. Kurang lebih seperti itu Pak Yusuf jawabannya. Cukup? Pak, sedikit Pak. Jadi menurut Bapak walaupun kita misalkan plan 2 atau 3 tahun juga Ancol pun mungkin nggak akan balik 100% ya. Mungkin nggak susah juga gitu. Walaupun dalam 2-3 tahun gitu mungkin. Gitu, Begini. Masalahnya adalah bagaimana kalau setelah 2-3 tahun itu tetap tidak pulih juga. Oh, iya. Bagaimana? Berarti kan kita buang-buang waktu dong. Duit itu sebaiknya kan akan lebih bermanfaat. Kita tuh baru akan masuk ke satu sektor kalau minimal sudah ada kejelasan lah. Jadi bukan harus nebak-nebak seperti itu. Bisa sebenarnya gini, bisa nggak PJAA ini ternyata kinerjanya pulih lebih cepat? Bisa saja. Kita nggak ada yang tahu itu. Tapi sebelum ada arah ke situ, sebelum ada tanda-tanda ke arah situ, ya jangan, itu jatuhnya agak spekulasi lah Pak, istilahnya seperti itu. Jadi apa namanya, sama seperti tadi saya pernah ngomong ya, Warren Buffett itu dia beli Apple itu tahun 2016. Setelah kinerja perusahaan bagus dan seterusnya, dia nggak berspekulasi dengan beli saham itu sejak awal. Karena bisa saja jatuhnya bukan seperti Apple hari ini, tapi bisa saja seperti BlackBerry yang bangkrut. Gitu. Tapi sekarang Apple sudah sangat kuat. Bukan sekarang, tahun 2016 lalu itu sudah sangat kuat. Jadi dia sudah berani masuk dan akhirnya profit besar. Nah, PJA juga sama. Kalau nanti ada tanda-tanda lebih baik lah bahwa misalnya nih, ya udah lebih PPKM ini udah reda dan pengunjungnya udah lebih banyak, pendapatannya agak membaik sedikit, mungkin saya sendiri pun akan beli. Tapi sebelum itu terjadi, mendingan jangan dulu lah. Itu jadi mending kejar kereta ya Pak? Apa? Lebih baik kejar kereta tadi Pak Teguh bilang udah pasti, mendingan kita kejar aja daripada spekulasi. Tapi gitu kejar kereta ini juga dengan catatan, ya sahamnya baru naik sedikit. Kalau tadi apa namanya Pak Devan bilang PRDA udah naik 100%, ya jangan dikejar lagi. Itu sih kayak dari Jakarta lari ke Cikarang, nggak akan sanggup kita seperti itu gitu. Udah cukup ya Pak Yusuf ya? Oke, makasih Pak Teguh, terima kasih. Ya.